Halo teman-teman, perkenalkan aku Sinta Sundari dari kelas B mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan NIM 0102 1382 328174. Oke, kali ini kita akan bahas soal-soal UAS di semester ini. Untuk soalnya itu ada 4 soal. Sekarang kita bahas soal yang pertama. Mari kita bahas. Soal pertama dengan bobot nilai 25%, yaitu dengan menggunakan asumsi imperfect, capital mobility, model Mandel-Fleming, analisis efek kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kasus fixed and flexible exchange rates, apa konsekuensinya? Gambarkan kurvanya. Oke teman-teman, mari kita bahas kurva yang pertama dulu, yaitu kurva 15.2, mana kebijakan moneter dengan nilai tukar. Pada kurva tersebut terdapat IS, LM, BP, E0, Y, dan R. IS yaitu sebagai kurva keseimbangan di pasar barang, LM yaitu menunjukkan kurva keseimbangan di pasar uang dengan jumlah uang beredar yaitu M0. BP menunjukkan keseimbangan neraca pembayaran. E0 menunjukkan titik keseimbangan awal di mana IS, LMM0 dan BP berpotongan dengan tingkat pendapatan Y0 dan tingkat bunga R0. Nah, Y yaitu pendapatan atau output, R yaitu tingkat bunga. Gimana sih efeknya ketika uang beredar meningkat? Maka kurva LM akan bergeser. Ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, kurva LM akan bergeser ke kanan dari LM0 ke LM1. Itu karena pada setiap tingkat bunga, tingkat pendapatan keseimbangan di pasar uang menjadi lebih tinggi. Nah, dapat dilihat di kurva ini bahwa titik keseimbangan pasar berada di bawah BP, di mana itu mengidentifikasi defisit neraca pembayaran dengan tingkat bunga yang lebih rendah menyebabkan aliran modal keluar dan memperburuk neraca modal, sedangkan peningkatan pendapatan meningkatkan impor, yaitu memperburuk neraca perdagangan. Kedua efek itu menyebabkan defisit balance of payments yang ketidakseimbangan neraca pembayaran. Untuk mempertahankan nilai tukar tetap dalam kondisi defisit neraca pembayaran, bank sentral harus menjual cadangan devisa dan membeli mata uang domestik. Tindakan ini akan mengurangi jumlah uang beredar yang menggeserkan kembali kurva LM ke kiri. Proses ini akan berlanjut hingga kurva LM kembali ke posisi awal atau mendekatinya. Apa sih konsekuensinya? Yang pertama yaitu tidak ada perubahan pendapatan jangka panjang, di mana kebijakan moneter tidak efektif dalam meningkatkan output secara permanen. Yang kedua yaitu tingkat bunga sementara, di mana tingkat bunga mungkin turun dalam jangka pendek, tapi akan kembali ke tingkat awal karena interferensi bank sentral. Yang ketiga yaitu penurunan cadangan devisa, di mana bank sentral akan kehilangan cadangan devisa karena terus melakukan intervensi untuk membeli mata uang domestik. Gambar 15.6 ini tentang kebijakan fiskal dengan nilai tukar fleksibel. Sebelumnya sudah dijelaskan IS yaitu kurva keseimbangan awal di pasar modal, LM yaitu kurva keseimbangan di pasar uang, BP yaitu kurva keseimbangan di neraca pembayaran, Y0 yaitu titik keseimbangan awal. Nah, sekarang kita langsung saja ke bahas gimana sih efeknya ketika peningkatan pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu pergeseran kurva IS, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menggeserkan kurva IS ke kanan yang menjadi IS D1 R1. Terus yang kedua ada keseimbangan jangka pendek, di mana titik keseimbangan jangka pendek bergerak ke perpotongan antara IS D1 R1 dan LM. Di atas kanan E0, pendapatan dan tingkat bunga cenderung naik. Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan neraca pembayaran dan apresiasi nilai tukar, yaitu mengidentifikasikan surplus neraca pembayaran. Tingkat bunga yang lebih tinggi menarik aliran modal yang masuk lebih besar daripada peningkatan impor akibat kenaikan pendapatan. Dalam sistem ini, nilai fleksibel surplus neraca perdagangan akan menyebabkan apresiasi mata uang domestik. Nah,
Terus ada dampak apresiasi nilai tukar, di mana apresiasi nilai tukar mata uang domestik akan membuat barang-barang domestik menjadi relatif lebih mahal bagi orang asing, yaitu menurunkan tingkat ekspor, dan barang-barang asing akan relatif menjadi lebih rendah bagi penduduk domestik, yaitu meningkatkan impor. Hal ini akan menurunkan ekspor bersih yang menggeserkan kembali kurva IS ke kiri menjadi ISG2 R2. Apresiasi juga dapat menurunkan ekspektasi inflasi dan menggeserkan kurva BP ke bawah menjadi BPV1. Apa sih konsekuensinya? Nah, yang pertama itu ada peningkatan pendapatan terbatas, yaitu dampak ekspansi fiskal terhadap pendapatan dibatasi oleh apresiasi mata uang yang mengurangi ekspor bersih. Efek crowding out terjadi melalui jalur nilai tukar. Yang kedua yaitu peningkatan tingkat bunga. Itu tingkat bunga cenderung meningkat. Yang ketiga apresiasi nilai tukar, di mana nilai tukar mata uang domestik akan menguat. Yang keempat ada penurunan ekspor bersih, di mana apresiasi mengurangi daya saing produk domestik. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal yang kedua dengan bobot 25% juga, yaitu jelaskan dengan kata-kata kamu sendiri makna dari persamaan berikut, yaitu BT per YT min BT min 1 per YT min 1 sama dengan dalam kurung R min G BT min 1 per YT min 1 plus GT min TT per YT. Itu apa arti masing-masing komponen dalam konteks rasio utang terhadap PDB, dan bagaimana kedua komponen di sisi kanan persamaan mempengaruhi perubahan rasio utang terhadap PDB dari waktu ke waktu. Oke, yang pertama kita akan bahas BT min 1 per YT, yaitu rasio utang pemerintah pada akhir periode T min 1 terhadap produk domestik bruto pada periode T. Jadi ini menunjukkan tingkat utang pemerintah masa sebelumnya, yaitu relatif dengan ukuran ekonomi saat ini. Kedua yaitu BT per YT min 1 dan YT min 1 per YT, yaitu adalah rasio utang pemerintah pada akhir periode T terhadap PDB pada periode T min 1 yang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. YT min 1 per YT yaitu faktor penyesuaian yang menghitungkan pertumbuhan PDB dari periode T min 1 ke periode T. Jika pertumbuhan YT min 1 per YT lebih kecil dari 1, maka kontribusi utang periode sebelumnya terhadap rasio utang periode ini akan lebih kecil. Yang ketiga yaitu ada RT min GT, yaitu BT per YT, di mana komponen yang menunjukkan dampak dari perbedaan antara tingkat suku bunga real R1 dan tingkat pertumbuhan ekonomi real GT terhadap rasio utang terhadap rasio utang pada PDB. Nah, R1 yaitu tingkat suku bunga RT yaitu tingkat suku bunga real pada utang pemerintah. Jika suku bunga real lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, yaitu RT lebih besar dari GT, maka beban utang akan cenderung meningkat relatif terhadap PDB dari waktu ke waktu, bahkan jika tidak ada defisit primer. Ini karena pembayaran bunga atas utang tumbuh lebih cepat daripada PDB. Sedangkan GT adalah tingkat pertumbuhan ekonomi real, yaitu tingkat di mana pertumbuhan yang lebih tinggi akan cenderung menurunkan rasio utang terhadap PDB dari waktu ke waktu karena PDB sebagai penyebut tumbuh lebih cepat daripada utang. Selanjutnya yaitu GT min TT per YT, yaitu rasio defisit primer terhadap PDB. Pada periode T, defisit primer adalah selisih antara pengeluaran pemerintah sebelum pembayaran bunga dan penerimaan pajak. Jika pembayaran bunga lebih besar daripada pembayaran
pajak, maka akan ada defisit primer yang akan menambah utang pemerintah dan meningkatkan rasio utang terhadap PDB jika pembayaran bunga lebih kecil daripada penerimaan pajak. Dan jika selanjutnya ada GT min TT per YT, yaitu adalah rasio. Selanjutnya ada GT min TT per YT, yaitu rasio defisit primer terhadap PDB pada periode T. Nah, defisit primer yaitu selisih antara pengeluaran pemerintah sebelum pembayaran bunga dan penerimaan pajak. Jika pembayaran bunga lebih besar dari penerimaan pajak, maka ada defisit primer yang menambah utang pemerintah dan meningkatkan rasio utang terhadap PDB. Jika pembayaran bunga lebih kecil daripada penerimaan pajak, maka ada surplus primer yang akan mengurangi utang pemerintah dan menurunkan rasio utang terhadap PDB. Nah, sekarang kita bahas nih, gimana kedua komponen di sisi kanan persamaan mempengaruhi perubahan rasio utang terhadap PDB dari waktu ke waktu. Yang pertama ada RT min GT BT per YT, yaitu jika suku bunga real lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan, maka nilai RT min GT akan positif. Ini berarti bahwa bahkan jika pemerintah tidak memiliki defisit primer, rasio utang terhadap PDB akan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Efek ini disebut sebagai bola salju utang atau debt snowball effect. Nah, sebaliknya, jika tingkat pertumbuhan ekonomi real lebih tinggi dari suku bunga real, maka nilai RT min GT akan negatif. Ini akan membantu penurunan rasio utang terhadap PDB dari waktu ke waktu, asalkan tidak ada defisit primer yang besar. Nah, yang kedua ada GT min TT per YT, yaitu jika jika pemerintah mengalami defisit primer, yaitu GT lebih besar dari TT, maka nilai GT min TT per YT akan positif. Ini secara langsung akan menambah utang baru dan meningkatkan rasio utang terhadap PDB. Semakin besar defisit primer relatif terhadap PDB, semakin cepat rasio utang akan meningkat. Nah, jika peningkatan mengalami surplus primer yaitu GT lebih kecil dari TT, maka nilai GT min TT per YT akan negatif. Ini akan mengurangi utang yang ada dan menurunkan rasio utang terhadap PDB. Semakin besar surplus primer relatif terhadap PDB, semakin cepat rasio utang akan menurun. Oke, next, sekarang kita bahas soal nomor 3 dengan bobot nilai 25% juga. Nah, di sini soalnya jelaskan teori intertemporal budget constraint oleh Irving Fisher berdasarkan gambar di bawah ini. Itu gambarnya sini. Nah, pada gambar ini sumbu horizontal menunjukkan yaitu sumbu X yang menunjukkan konsumsi pada periode pertama yaitu C1, sedangkan sumbu vertikal yaitu sumbu Y yang menunjukkan konsumsi pada periode kedua yaitu C2. Nah, mari kita bahas langsung. Garis miring yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah adalah consumer budget constraint atau batas anggaran konsumen. Garis ini menunjukkan semua kombinasi konsumsi di periode pertama dan kedua yang bisa dicapai konsumen dengan pendapatan yang dimilikinya. Terus pada titik A menunjukkan situasi di mana konsumen memiliki untuk mengkonsumsi sebesar Y1 di periode pertama dan Y2 di periode kedua. Ini adalah titik di mana konsumsi sama dengan pendapatan di masing-masing periode, sehingga tidak ada tabungan atau pinjaman. Nah, bagian garis di sebelah titik A menunjukkan situasi di mana konsumen memilih untuk mengkonsumsi lebih sedikit di periode pertama daripada pendapatan mereka, yaitu C1 lebih kecil daripada Y1. Selisihnya akan mereka tabung untuk dikonsumsi di periode kedua. Nah, titik B yaitu titik di mana konsumen menabung semua pendapatan periode pertama dan mengkonsumsi di periode kedua bersama dengan pendapatan
periode kedua dan bunga yang diperoleh dari tabungan. Nah, pada titik C yaitu titik di mana konsumen meminjam sebanyak mungkin di periode pertama dan konsumsi di periode kedua hanya berasal dari pendapatan periode kedua setelah dikurangi pembayaran pinjaman beserta bunganya. Nah, konsep ini penting yaitu tingkat bunga menentukan nilai masa depan dari tabungan dan biaya pinjaman. Batasan anggaran mencerminkan bagaimana tingkat bunga mempengaruhi kemampuan konsumen untuk mentransfer konsumsi antara waktu. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bahwa individu tidak hanya membutuhkan keputusan konsumsi berdasarkan pendapatan dan kebutuhan konsumsi di masa depan. Mereka bisa memilih untuk menabung atau meminjam untuk meratakan konsumsi mereka sepanjang waktu. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4, yaitu soal terakhir dengan bobot 25% juga. Nah, soalnya yaitu sebuah perusahaan rental motor di Yogyakarta membeli 1 unit sepeda motor seharga 25 juta rupiah dan menyewakannya kepada pelanggan. Perusahaan menabung bunga pinjaman sebesar 8% per tahun dari nilai motor, sementara harga motor di pasar naik 5% per tahun. Di sisi lain, motor mengalami penyusutan nilai sebesar 15% per tahun akibat pemakaian. Berdasarkan informasi tersebut, berapa total biaya modal cost of capital tahun yang ditanggungkan perusahaan untuk 1 unit motor? Oke, kita bahas soal terakhir yaitu menghitung biaya modal untuk perusahaan rental motor. Nah, karena perusahaan ini mengendalikan pembelian motor ini dengan modal sendiri, maka biaya modal di sini adalah opportunity cost dari modal tersebut. Artinya, alih-alih menggunakan uangnya untuk membeli motor, perusahaan bisa saja menginvestasikan pada alternatif lain dengan risiko yang sama dan mendapatkan keuntungan. Tingkat pengembalian investasi alternatif dengan risiko yang sama adalah 10% per tahun. Ini adalah tingkat pengembalian yang dikorbankan oleh perusahaan karena memilih untuk membeli motor. Oleh karena itu, biaya modal tahunan yang terkait dengan investasi motor ini adalah 10% dari nilai investasi awal. Nilai investasi awalnya yaitu beli motor dengan harga 25 juta. Jadi biaya modal tahunannya yaitu biaya modal tahunan sama dengan tingkat pengembalian alternatif kali nilai investasi awal. Nah, biaya modal tahunan sama dengan 10% dikali 25 juta rupiah. Nah, 10% yaitu 0,10 yang dikalikan dengan 25 juta rupiah, maka hasilnya 2.500.000. Jadi total biaya modal tahunan yang ditanggung perusahaan untuk 1 unit motor adalah 2.500.000. Nah, penting untuk diingat bahwa biaya operasional dan pemelihara 1 juta per tahun adalah biaya operasional, bukan biaya modal. Biaya modal berkaitan dengan biaya penggunaan dana untuk investasi. Sedangkan biaya operasional ada biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Nilai sisa motor juga relevan untuk perhitungan depresiasi dan potensi nilai jual di masa depan, tetapi tidak secara langsung masuk dalam perhitungan biaya modal tahunan pada tahun-tahun operasional. Bye-bye teman-teman, sekian dari penjelasan dari aku. Akhir kata aku tutupin. Assalamualaikum.